Ketika kita bikin disertasi, itu hikmah. Karena satu objek yang kita teliti terus mendalam berbulan-bulan ditelaah oleh guru-guru kita yang pakar pada bidang itu, namanya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang bukan abal-abal tapi mendalam, itu namanya hikmah. Yang kedua, hikmah itu ilmu yang dirasakan kemanfaatannya untuk orang lain. Jadi lebih ilmu terapan yang terasa gitu, itu namanya hikmah. Nah, terus yang ketiga, hikmah itu bisa bermakna kearifan dalam menghadapi persoalan. Nah, itu hikmah yang bisa kita baca di dalam kajian tafsir. Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Berarti untuk meraih sebuah cita-cita agung, kita butuh ikhlas, kita butuh belajar. Dan Nabi mengatakan, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadirisa. Bila satu urusan diserahkan bukan kepada orang yang berkompeten di bidang itu, maka tunggu kehancurannya. Jadi kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita pada bidangnya masing-masing. Itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, cerdas, pakai ilmu. Yang ketiga, kita butuh mujahadah. Mujahadah itu kita selalu melakukan yang terbaik, nggak ngasal, nggak abal-abal. Kalau ibu masak dengan mujahadah, misalnya bikin sarapan, ibu platingnya juga bagus, bikin nasi gorengnya, ibu platingnya bagus, ditata dengan bagus di meja makan, sampai suami itu merasa tertarik. Ya, telurnya benar-benar bulat, nggak kecap, benar-benar. Terus si tomat semuanya teh ditata lah, kayak di hotel berbintang gitu. Walaupun di rumah, tapi ibu berusaha menata. Itu namanya mujahadah. Kan ayah ibu-ibu mau bikin sarapan nasi goreng, si katel nanti disimpan di meja makan. Disimpan di meja makan. Terus ayah piring opat jadinya. Ya, ayah, anak-anak sok sarapan ya, mama geusnya ngadamel ya, sok sarapan. Jadi piring nanti numpuk di situ, si ininya juga katel aja nggak boleh punya. Jeung hidung si kotak. Dan penting mah sang goreng gitu. Itu namanya apa? Mujahadah. Kalau kita platingnya berarti gitu. Bapak Ibu dosen, maaf tidak bermaksud mengajari. Kalau Anda presentasi pada mahasiswa, Anda bikin ya presentasi itu semenarik mungkin ya. Didesain dengan bagus. Nah, itu namanya mujahadah. Kan ayah kalau ngajar teh dina apa namanya? Slide-nya teh nggak ada apa-apa. Pengertian organisasi. 1, 2 menit gitu gambar, gitu. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak mujahadah. Gitu. Mending nggak ada gitu seninya. Kalau saya presentasi mah dicontohkan gerak ayah kadai gitu. Yang penting mah menjelaskan organisasi itu apa. Tulis ya, pengertian organisasi. Beda-beda kan gitu. Tapi ada juga dosen yang dia belajar bagaimana mendesain gitu ya, atau minta tolong sama mahasiswa yang punya bakat itu, coba ini gimana nih, sehingga ketika menyampaikan materi itu si penampilan di monitor itu enak dilihat. Ya mariwil atau juga presentasi, tapi jika tulisan koran tean, wah berebet itu kumaha macana mahasiswa gitu. Penting mah ya. Punten ya Bapak Ibu dosen, ini mah contoh gitu ya. Dan saya kayak mungkin gitu ya, ngajar masuk asal nulis gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu namanya mujahadah. Selalu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ibu kalau suami pulang, ibu harus mujahadah. Cobalah berpenampilan yang terbaik, yang kira-kira disukai suami. Ini mas suami ke kantor pakai baju daster warna kuning gambar stroberi. Suami pulang dari kantor, daster juga warna putih gambar apel. Ini sweat, kancing robek 2. Itu tidak mujahadah. Jadi kita ini harus selalu melakukan yang terbaik yang kita bisa, ya kan gitu. Karena hati-hati antara sudah nikah dan belum nikah, cara berpikir laki-laki beda. Beda bu, ibu-ibu nih ya. Adik-adik saya yang belum nikah hati-hati. Kalau Anda belum nikah, Anda rambut awut-awutan, pakai daster, cowok Anda mengatakan kamu seksi banget. Sok, kamu ini seksi banget. Nah, gitu. Sok udah nikah juga gitu. Komennya juga nggak lo. Kabarnya
rambut awut-awutan, baju pakai daster disesuaikan gitu. Jawab ngomongnya apa calon suami Anda? Kamu seksi banget. Udah nikah, penampilannya kayak gitu. Apa? Jika ngomel itu dandan seperti itu. Maksud saya lagi cerita bahwa kita ini dalam hidup selalu all out. I do my best. Aku akan lakukan yang terbaik. Gitu. Nah, jadi satu, punya cita-cita agung. Apaki cita-cita itu dengan ikhlas, dengan jiwa belajar, learning. Kemudian mujahadah, I do my best. Nah, yang keempat harus ada tahun kolaborasi, kerjasama. Bapak Ibu, manusia itu tercipta tidak sempurna, nggak sempurna. Teman kita nggak sempurna, saya nggak sempurna, suami nggak sempurna, istri nggak sempurna. Ada yang punya suami kaya banget, tapi pelit. Ada yang suaminya itu dermawan banget, tapi miskin. Dermawan, ya, dermawan, tapi miskin. Ayah, mama pengen umroh. Mama bawa keluarga ayah juga. So, ditraktir bu ayah duit. Jadi apapun yang diminta istri, so, ayah duit. Ayah mau pergi. Jadi ada yang suaminya itu dermawan banget dan miskin. Ayah, rumahnya udah pada bocor, kayaknya harus renovasi. Nah, renovasi, orang takut. Bikin tilu lantai, bayar arsitek terbaik, termahal. So, ayah duit. Gak ayah mau pergi. Jadi suaminya dermawan tidak? Dermawan miskin. Kalau ibu yang satu mas suaminya tuh kaya banget tapi pelit. Ibu mau yang mana? Suami yang kaya tapi pelit atau yang dermawan tapi miskin? Nah, ibu masuk jawab sesuatu yang saya tanya. Anda bilang yang dermawan dan itu hidup seperti yang Anda inginkan, tapi hidup tak seperti yang Anda inginkan. Hidup itu seperti yang Anda jalani. Jadi artinya apa? Disitulah kita butuh memahami kelebihan orang lain, mengakui kekurangan diri kita. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Ya. Saya pernah ngobrol dengan dokter senior, udah profesor, cerita. Saya bilang, Prof, ini ceritanya 10 tahun lalu ketika tren orang kaya di Indonesia itu berobatnya ke Singapura. Ya. Trennya itu kan dulu ke Singapura kan 15 tahun lalu. Saya umroh dengan beliau, Prof, kenapa orang Indonesia itu trennya itu kalau berobat ke Singapura? Padahal kan dokter-dokter di Indonesia juga nggak kalah pinter, Prof. Dokter di Indonesia teh paling pinter, ngan egois. Kumaha? Operasi mana yang sorangan operasi, payah gitu dan naon. Kalau di Singapura, Anda mau operasi usus buntu, nah itu tadi dimusyawarahkan dalam tim. Usus buntu kan operasi kecil, tapi nggak ada yang berani. Enggak, ada diskusi. Nah, gitu. Jadi katanya kelemahan di Indonesia, kata beliau, itu kurang. Ini ceritanya 15 tahun lalu. Apa ya? Jiwa kolaboratifnya itu kurang. Jiwa kolaboratifnya itu kurang. Nah, ada teman saya Pak. Jadi dia itu anaknya kalau pipis nangis seperti sakit yang luar biasa. Dibawalah, diperiksa, langsung diputuskan anusnya harus dioperasi. Anusnya ketemu saya, aduh kamu gimana? Saya bilang kan cobalah bawa ke Singapura, kayak rezekinya. Kalau di Singapura kan dokternya kolaborasinya bagus dibanding dengan Indonesia. Yang menayar rezeki saya bawa karena saya tahu beliau orang yang mampu. Kalau nggak mampu nggak saya ini suka ngedoa. Jadi kali ngasih solusi itu udah jelas. Untuk mampu mah sedang ngedoa. Karena saya tahu dia pengusaha, berobat ke Singapura. Akhirnya dia nurut. Dia begitu pulang menurut saya nangis, aduh kan, kamu.
Ternyata pas diperiksa di Singapura mah anaknya teh bukan anusnya nu kudu dioperasi, ternyata ginjalnya aya 3. Jadi ada satu ginjal yang nempel. Nah itu karena di Singapura ditangani oleh 12 dokter. Kalau di Bandung dia ditangani oleh 2 dokter. Hiji senior, hiji konsulen si ente koasna lendating konsulen apa? Residen. Jadi dosen senior, residen keduaan. Kesimpulannya apa? Anusnya kudu dipotong. Begitu dibawa ke Singapura oleh 12 dokter senior, akhirnya ditemukan ginjalnya itu 3, yang satu kecil sekali, dioperasi kan. Apa setelah diambil ginjal jadi kayak ginjal palsu begitu, operasi, apa yang terjadi? Normal. Makanya dia meluk saya, aduh Kang, hatur nuhun Kang. Saya bilang, ya kan kita tahu bahwa di Indonesia itu kemampuan kolaboratifnya yang kurang bagus. Tapi alhamdulillah kalau di FISIP Unpas mah kolaboratif banget ya Pak Dekan. Luar biasa. FISIP Unpad maksud saya. Salah huruf itulah. Anda kan gitu ya, ayah hampura ya. Karena itu dijelaskan silaturahmi. Ya kan namanya lisan kadang-kadang. Sorry Unpad maksudnya FISIP Unpad. Unpad je. Itu jelas. Dia kalah ke Unpas, Unpad. Jadi di FISIP Unpad itu sinergitas kolaboratifnya sudah oke. Dan memang saudara-saudaraku tercinta, untuk bisa kolaboratif, sinergi itu butuh kelapangan hati menerima kelebihan orang lain. Saya nggak mungkin lah membangun sinergitas kolaborasi kalau egoisme saya masih dominan, susah. Tapi kalau saya mengatakan saya punya kelebihan tapi saya juga punya kekurangan, so apa kamu kelebihannya apa terus? Nah, Islam mengajari kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kamu tuh harus sinergi dalam kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu punya ikhlas, punya ilmu, ikhlas, cerdas, mujahadah, kerja keras, kolaborasi, kerjasama. Nah, terus bingkai dengan kekuatan doa. Ingat, tidak ada pertolongan kecuali kalau Bapak Ibu sukses itu tidak 100% karena kehebatan kita, teman-teman sekalian. Coba lihat ayat tentang kesuksesan apa? Idza jaa nasrullahi wal fathu. Bila datang pertolongan Allah dan kesuksesan atau kemenangan. Di surat itu yang duluan disebut apa? Idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan atau kesuksesan. Yang duluan disebut apa? Pertolongan. Jadi ketika Bapak Ibu sukses karena Allah nolong. Jadi Bapak Ibu bisa kuliah tepat waktu karena Allah nolong. Anda bekerja keras tapi Allah nolong. Kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu misalnya anak-anak kepala linter, ibu ada putra nih kepala linter gitu, ibu bilang apa? Alhamdulillah pertolongan Allah gitu. Ibu kata putra nih kepala linter, indungna tuh halus, gimana? Dia orang teh pintar baheula. Masalah orang bodoh. Orang pintar salah orang mah skripsinya ke orang gitu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi kalau kita sukses katakan itu karena pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah, bila datang pertolongan Allah wal fath dan kesuksesan. Jadi ketika kita sukses karena Allah nolong kita. Jadi di balik, coba Bapak Ibu renungkan, ya, kesuksesan apa yang Anda raih? Katakan, karena Allah nolong saya. Betul kita bekerja keras, tapi kalau nggak ada pertolongan Allah, tidak akan bisa didapatkan kesuksesan itu. Jadi indah sekali nantinya. Begitu sukses kita tidak menepuk dada, kita katakan Allah nolong kita. Nah jadi ibu bapak, ternyata silaturahmi itu harus melahirkan cita-cita agung, cita-cita bersama. Di mana cita-cita agung yang dibangun bersama itu adalah harus ditapaki dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan kesungguh-sungguhan, asal amalan, dengan kolaborasi, dengan sinergitas, dan jangan lupa bingkai dengan kekuatan doa, karena tidak ada kesuksesan kecuali pasti di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Pak Dekan dan teman-teman serta para guru besar yang saya muliakan yang bisa saya